bagaimana hukumnya dalam Islam apabila seorang istri menanyakan gaji suami, dan bagaimana kalau gaji suami dipegang penuh sama istri? Bolehkah seorang istri nanya berapa gaji suami? Boleh-boleh aja. Bolehkah seorang istri megang gaji suami? Boleh, tapi bini harus tahu diri, karena penghasilan suami bukan semuanya buat istri, hanya sebagian. Yang penting punya rumah tempat tinggal, pakaian cukup, makanan minuman cukup, pendidikan cukup, kesehatan cukup, karena suami punya kewajiban ngasih emaknya, saudara kandungnya, kakaknya, adanya yang miskin, wajib juga ngasih anak yatim. Silahkan jadi istri megang semua gaji suami, tapi Anda yang ngatur belanjaan. Karena apa? Betapa banyak yang suami awalnya memberikan kepercayaan kepada istri, istrinya nggak amanat, itu gaji buat sebulan ternyata 15 koma, tanggal 15 udah koma, jadi boros bininya. Boleh kalau istrinya bisa dipercaya. Saya ingin bertanya tentang anak saya, ini kan sudah menikah. Saya tadinya sih setuju waktu menikah dengan istrinya anak saya itu mantu lah ceritanya. Tapi setelah menikah mah tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Maksudnya gimana? Ya maksudnya ya nggak sesuai lah, misalnya tidak menurut apa yang saya inginkan gitu kan. Udah berapa lama nikahnya? Nikahnya sih baru 1 tahun mah. Terus saya ingin anak saya itu ingin bercerai mah dengan saya harapkan. Saya harapkan ingin bercerai dengan anak saya, mantu itu mah. Jangan kita sebagai orang tua berharap menantu 100% sesuai keinginan saya. Sampai kiamat Anda nggak bakal ketemu. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Jangan lihat mantu diri kita. Ada yang sempurna nggak? Enggak. Jadi punten, saya tidak setuju kalau Anda bilang anak saya menikah dengan perempuan setahun, cuman nggak cocok sama saya. Saya suruh cerai anak saya, Anda dosa besar. Karena orang yang menikah disatukan dengan menyebut nama Allah. Makanya kita bersyukur anak saya sudah ada yang ngurusin. Beres kan? Begitu Bang. Itu ya Bang. Mengikhlaskan masa lalu, menyambut masa depan. Bagaimana cara kita menjadikan pengalaman pahit sebagai pengalaman yang berharga supaya kita ikhlas. Kalau kita pengen ikhlas, jangan berharap pujian manusia. Rezeki dari Allah, hidup karena Allah. Saya kembali ke haknya Allah, di buminya Allah. Minta pahala sama Allah. Siraman Kolbu di MNC TV. Yang serba salah lagi kalau tinggal di rumah mertua, keluar sedikit, diinterogasi. Mau kemana? Mau ngapain? Pulangnya jam berapa? Aduh. Emang perlu pergi ke sana? Aduh. Tuh. Bener nggak? Nih, kita mertua itu bukan polisi. Anak mantu izin, mama mau pergi. Oh iya, hati-hati ya. Udah begitu aja deh. Nih, pada bawel sih. Mau kemana kalian? Mau ngapain? Jam berapa lu pulang? Waduh. Nggak Pergi usah juga pakai belum. banyak omongan, biarin deh. Biar mereka menikmatinya. Berikan kebebasan. Karena mantu juga kagok kalau tinggal di rumah mertua yang terlalu cerewet. Apalagi nih, kalau anak mantu sudah punya anak. Waduh. Yang namanya mertua kadang-kadang ikut campur. Nih ya mantu, kalau ngurusin anak begini pengalaman mama tuh. Waktu suami kamu, mama beranak dia, diurusnya begini. Nyuapinya begini, pakai ininya begini. Terus semua diatur. Ya menantu juga manusia. Dia pasti akan belajar. Boleh kita mengarahkan, tapi jangan terlalu ikut campur. Menantu jadi orang Jawa bilang jadi ewuh pakai wuh. Karena ragok serba salah di rumah mertua. Makanya saya selalu sarankan yang paling enjoy ketika kalian habis menikah, misah rumah walaupun ngontrak satu kamar. Tapi ada permasalahan. Kalau mertua Anda bilang, mama udah tua,
tinggal sendirian, mana mama sakitan, tinggal di rumah mama aja ya, jangan kemana-mana, serba salah. Kita kan terenyuh. Di satu sisi sebagai anak baru nikah pengen punya rumah sendiri, punya rumah tangga sendiri. Di satu sisi wajib bakti sama orang tua. Oke, silahkan Anda tetap tinggal di rumah mereka, tapi dengan satu syarat. Mengerti bahwa dia seorang orang tua, anggaplah ibu kandung kita. Jangan dia dianggap mertua orang lain karena dia akan terluka hatinya. Anggap dia orang tua kita, jangan dibeda-bedakan. Walaupun memang mereka tidak melahirkan kita, berpikir kalau saya ada di pihak dia, insya Allah akan aman-aman saja. Jadi kita sebagai menantu harus tahu etika atau tata krama, tinggal di rumah mertua, jangan seenak-enak. Bagaimana ketika ada mantu yang keras kepala sebagai mertua itu bagaimana? Karena apa? Setiap ada diberi masukan selalu ya ngeyel. Apabila diberi nasihat selalu ngeyel. Ya, oke. Makanya sebelum anak kita dinikahin, lihat dulu mana calon besan kita. Mana calon mantu kita. Dinilai dulu cocok nggak. Kalau cocok dikawinkan. Kalau nggak cocok ngapain dikawinin. Emang nggak kenal sebelum menjadi mantu. Ya, jangan ada menyesal jadi mantu. Dari dulu kemana aja. Kenapa nggak dinilai. Kalau saya yang penting anak laki-laki gue bahagia. Anak laki-laki gue aja seneng punya bini ngeyel. Ngapain kita mertua yang repot. Ini dia nih. Yang membuat mertua dengan menantu ribut melulu. Karena mertuanya ngeyel. Bantunya ngeyel. Sarwa gelona. Salah. Punten. Kalau saya ya. Saya punya prinsip. Yang penting anak laki-laki gue bahagia. Wong dia milih dia kok. Dia senang. Ya sudah. Kita doakan. Begitu Bu. Iya. terima kasih. Ya iya ngapain lu galakan dia. Parah nih. Pantesan anginnya kenceng banget. Punten, jangan kita berharap punya menantu yang sempurna. Manusia al-insan wal-hotawanisian. Kita pun tidak sempurna. Mantu kurang baik. Kita yang didik. Jadi mantu kita begitu. Oke. Alhamdulillah.